Let's start today's Dhamma class reciting Namo Tassa 3 times together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Okay, good evening, everyone. And today we will continue Samyutta Nikaya Upajjhanga Samyutta study. Ya, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Bojjhanga Samyutta, Samyutta Nikaya yang dalam Samyutta Bojjhanga Samyutta. Okay. So today, Nivarana Vagga. The first sutta is Patama Kusala Sutta. This also same as before. The root of wholesome, the root of wholesome, and the Dhamma pertaining to the wholesome, all these wholesome reality are rooted in the diligence. So here, diligence is Abhamada. I think in Satipatthana Samyutta, it's just mentioned about the Sila especially. And here, Abhamada is mentioned, diligent. Ya, jadi kita masuk ke waga keempat ya. Ini Niwarana Waga, sutta nomor 31 ya. Di sini adalah Patama Kusala Sutta, sutta tentang hal yang bermanfaat ya. Jadi Buddha menjelaskan bahwa para biku kondisi-kondisi apapun yang bermanfaat, yang berperan dalam hal-hal bermanfaat, yang berhubungan dengan hal-hal bermanfaat, semua itu berakar pada ketidaklengahan, berujung pada ketidaklengahan, dan ketidaklengahan itu dinyatakan sebagai yang terunggul di antaranya. Jadi ini Buddha kembali menjelaskan lagi tentang akar ataupun asal mula dari segala sesuatu yang bermanfaat, yang berhubungan dengan yang bermanfaat ataupun yang berperan dalam hal-hal bermanfaat. Kalau misalkan sebelumnya di Satipatthana Samyutta, di situ dibahas lebih ke arah sila ya, tentang sila itu menjadi adalah awal dari kondisi yang bermanfaat. Tapi di sini lebih ditekankan ke arah apamada ataupun ketidaklengahan. So one who have a diligent Abhamada can develop and cultivate the wholesome or partake to the wholesome. Here in this case, wholesome all refers to the seven factors of enlightenment according to the Sutta explanation. Jadi di sini berdasarkan sutta ini, kalau kita ingin memulai sesuatu yang bermanfaat, ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, semua itu berawalnya dari ketidaklengahan ini, apamada ini, atau kadang diterjemahkan juga sebagai ketekunan ya. Gitu. Jadi intinya di sini dengan apamada sebagai awal mulanya, kita akan bisa mengembangkan hal-hal yang bermanfaat, termasuk 7 faktor pencerahan. So to understand Abhamada is the opposite of the forgetfulness. So one who has forgotten to perform wholesome or delighting in the unwholesome state. So that is opposite of Abhamada. That's why one who has Abhamada, diligent nature, his mind turned toward the wholesome state to perform. And also his mind can be delighted in the wholesome activities. That is, we can understand Abhamada. Mostly it is understood as the mindfulness, but mindfulness is can arise only when the
wholesome mind arise. So to maintain the mindfulness in wholesome state, it need the nature of making effort uh, to maintain the state of wholesome. Hmm. Ya, jadi di sini kata apamada ini ya, ini sebenarnya adalah lawan kata dari kelengahan ataupun sering lupa ya, forgetfulness ya gitu. Jadi kalau apamada ini adalah tidak lengah, maka lawan katanya adalah kelengahan gitu ya. Jadi maksudnya apa? Lengah, orang yang lengah itu dia lupa untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan dia itu senang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa ciri-ciri orang yang tidak lengah, orang-orang yang apamada itu artinya adalah orang-orang yang pikirannya itu condong ke arah hal-hal yang bajik dan mereka itu senang dalam melakukan kebajikan gitu ya. Nah, di sini juga sebenarnya saya mengatakan kata apamada ini, ketidaklengahan ini tidak bisa 100% kita terjemahkan secara mentah-mentah sebagai kesadaran biasa saja gitu ya. Karena saya sudah mengatakan bahwa kesadaran ataupun sakti ini hanya muncul ketika dia hanya muncul bersama pikiran yang bajik gitu ya. Jadi di sini apamada ataupun ketidaklengahan adalah suatu usaha untuk mempertahankan keadaan-keadaan yang bajik tersebut. Jadi butuh usaha untuk mempertahankan kondisi yang bajik yang bermanfaat itu disebut apamada. So in order to have the appamada or to give rise the nature of appamada, diligence, and the Buddha gave the instruction, the that thought uh, frequently should be the one should develop frequently. It's called the Abhina Pachawakitava, the reflection, daily reflection, often reflection. One of them is we should reflect on the way of our living, how we spend our time. So we have to reflect the way how we are spending our times. And by that we can understand or we are wasting time or we are using improper way. After that, we can turn our mind toward the wholesome state. So we should have such kind of reflection, and we should have a proper knowledge about something good and bad, basically. By that, we can turn our mind toward the appamada, the state of appamada. If we have appamada, okay, it is the basis already done. So the appamada will take us to the wholesome state. So the most difficult thing is mostly we don't know what we are doing and how we are spending our time. That is really a big problem. So it's called the forgetfulness. So sometimes we forget or the whole day, what else we have done. The wholesome deed, something can be a refuge for us in the future. Ya, jadi saya mengatakan untuk agar kita bisa memunculkan kualitas apamada ini ya, ketidaklengahan ini, yang diinstruksikan oleh Buddha untuk kita lakukan adalah untuk kita melakukan suatu perenungan kerap kali ya. Jadi suatu perenungan yang hendaknya diulang setiap kali ataupun setiap hari ataupun setiap saat ya. Ini dalam bahasa Bali adalah abhinapacawekitaba ya, abhinapacawekanapattha gitu ya. Artinya adalah perenungan yang hendaknya direnungkan oleh seseorang itu kerap kali, sering-sering gitu ya. Salah satu dari perenungan yang dianjurkan oleh Buddha untuk kita renungkan setiap kali adalah bagaimanakah saya melewatkan siang dan malam hari saya? Bagaimanakah saya melewatkan hari-hari saya? Gitu. Hari ini bagaimana saya melewatkannya? Jadi dengan kita sering-sering mau merenungkan seperti itu, kita akan bisa mengetahui dan menyadari apakah kita sedang buang-buang waktu atau apakah kita memang sudah menggunakan waktu kita dengan baik, gitu ya. Jadi kalau kita bisa merenungkan seperti ini, barulah pikiran kita itu bisa mengarah condong ke arah kebajikan gitu ya. Karena tanpa adanya kita perenungan ini, pikiran kita itu akan lengah dan kita lupa. Kita bahkan tidak tahu kita sedang ngapain gitu ya. Maka dari itu akan condong ke arah yang tidak bajik gitu. Jadi untuk
bisa memunculkan apamada ini, ketidaklengahan ini, kita juga memerlukan suatu pengetahuan ya, eh, pembedaan yang mana sih yang baik, yang dan yang tidak baik, mana sih yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Gitu. Jadi apamada ini adalah landasan ataupun titik mula dari segala sesuatu yang bajik, yang bermanfaat. Gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak mengetahui hari ini tadi kita udah ngapain aja, apakah sudah banyak berbuat buruk atau berbuat baik, apakah hari ini banyak misalkan banyak lupanya, tidak ingat apa-apa, nah itu termasuknya ke dalam kualitas yang kebalikannya yaitu pamada, itu yang sering lupa, yang lengah. Ini akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang tidak wajib. And Dutiya Kusala Sutta, second Sutta, same wholesome, all are the same. The the teaching of root is different. So previous Sutta, diligent, Abhamada, this Sutta, careful attention, Yonisamanasikara. So if we collect the condition to give a rise the seven factors of enlightenment, basically we understand and the Satipatthana practice to to give a rise and to accomplish. This is the way. And for the condition, out external condition as the good friendship, Kalyana Metta, internal condition, careful attention, and diligent, Abhamada. Those are the cause and condition to give a rise the seven factors of enlightenment. Ya, lalu kita lanjut ke sutta kedua di Waga ini, yaitu adalah Duttiya Kusala Sutta ya. Sama ini sutanya membahas tentang hal-hal yang bermanfaat. Ya. Jadi di sini perbedaannya adalah di sini Buddha mengatakan bahwa para biku kondisi-kondisi apapun yang bermanfaat berperan dalam hal-hal bermanfaat, berhubungan dengan hal-hal bermanfaat, semua itu berakar pada perhatian waspada ataupun yoniso manasikara ya. Kalau tadi adalah apamada, kalau di sini adalah yoniso manasikara ataupun perhatian bijaksana ya. Jadi kalau misalkan kita ingat-ingat ya semua apa ya hal yang telah kita pelajari dari Bojjhanga Samyutta ataupun Satipatthana Samyutta, kita akan bisa melihat bahwa sebenarnya landasan dari munculnya ataupun matangnya 7 faktor pencerahan itu adalah latihan Satipatthana. Begitu juga landasan dari matangnya ataupun sempurnanya latihan Satipatthana itu semua diawali dari faktor faktor internal yaitu adalah Yoniso Manasikara dan Apamada disertai faktor eksternal adalah pertemanan yang baik ataupun kalyanamitta. Okay. And number 3 Sutta is Upakilesa Sutta, corruption. So Buddha give the example of the 5 corruption of gold. So if the gold mixing together with these 5 corruption, the gold is considered as not purified gold. It is corrupted gold. And that gold is malleable, is not malleable, not with worldly and radiance, so cannot be bright enough. And also here, brittle. Brittle, I mean, easy to be broken. If any ornaments made by that corrupted gold, easily broken. And also not properly fit for wax. Also not easy to bend or not easy to make in the any ornaments making of the goldsmith. Now this is unpurifying or corrupted gold. Ya, jadi kita lanjut ke sutta berikutnya, sutta nomor 33 ya. Ini adalah Upakilesa Sutta, sutta tentang pengotor ataupun kerusakan ya. Di sini Buddha menjelaskan ada 5 pengotor emas ya, ataupun hal yang membuat emas itu menjadi rusak. Yaitu adalah ketika emas ini bercampur dengan tembaga, dengan timah, dengan timbal, dengan perak, ataupun dengan besi. Jadi jika emas itu bercampur dengan salah satu dari 5 hal ini, apalagi kelima-limanya, maka emas itu dikatakan sebagai emas yang rusak, ataupun emas yang cacat, ataupun emas yang tidak murni. Ya, gitu. Jadi dengan emas yang seperti ini, dikatakan emas seperti ini tidak layak. Gitu. Dia itu tidak lunak, dia itu tidak bisa dibentuk, dan juga dia itu tidak bersinar kalaupun digunakan untuk membuat suatu ornamen gitu ya. Dan juga dikatakan bahwa emas seperti ini itu dia adalah rapuh, jadi mudah rusak dan juga tidak layak untuk dikerjakan, maksudnya tidak layak untuk dijadikan suatu ornamen ataupun perhiasan gitu, karena tidak mudah juga untuk
membentuk emas yang sudah tercemar seperti ini. The five corruption of the gold are iron, copper, tin, lead, and silvers. So they may be good in their specific work, but when these materials mix into the gold, it considered as corruption of the gold. Hmm. Jadi diulang lagi ya, tadi ada lima hal, lima benda yang mengotori emas ya, yaitu adalah tembaga, timah, timbal, perak, dan besi. Jadi saya sudah mengatakan walaupun sebenarnya masing-masing dari elemen ini, dari zat ini sebenarnya kalau mereka berdiri sendiri itu sebenarnya mereka punya fungsinya masing-masing, gitu. Tapi ketika mereka itu bercampur dengan emas, maka mereka itu dikatakan sebagai pengotor emas. And the main teaching Buddha want to deliver is about the corruption of the mind. So when the mind is corrupted with the five mental hindrances, sensual desire, etc., the mind cannot be so malleable or witty, radiance or brighter, and also here most importantly, not rightly concentrated. So if the mind have the corruption of mental hindrances, the mind cannot be rightly concentrated for the distraction of things. So if you want to make your mind to be concentrated for the distraction of the things, you have to purify your mind from the mental hindrances. Lalu di bagian berikutnya dari sutta tersebut, Buddha menggunakan perumpamaan emas yang tadi, perumpamaan pencemar emas yang tadi itu seperti juga 5 rintangan batin yang ada dalam diri seorang meditator ataupun yogi ya. Jika terdapat dalam diri seorang meditator ataupun yogi 5 rintangan batin, yaitu adalah nafsu indrawi, ataupun kebencian, ataupun kemalasan dan kelambanan, ataupun keresahan dan kegelisahan, ataupun keraguan-raguan, maka dikatakan batin biku tersebut, batin yogi tersebut itu tidak lunak, tidak dapat dibentuk, tidak bersinar, rapuh. Dan yang paling penting adalah di sini dikatakan bahwa Buddha mengatakan batin yang tercemar oleh salah satu ataupun lima-limanya dari rintangan batin tersebut tidak bisa terkonsentrasi dengan benar demi hancurnya noda-noda. Jadi maksudnya apa? Jadi kita bisa mengetahui di sini bahwa kalau kita ingin melatih diri kita hingga batin kita itu bisa menghancurkan noda-noda, maka pada saat itu kita harus memurnikan pikiran kita agar tidak tercemar oleh 5 rintangan batin ini. So actually, this sutta is strange because this sutta under the collection of the Bojjhanga, but it does not mention about Bojjhanga. It just mentioned about the corruption of the mind, corruption of the goal only. In connection to the Nisuddha is meaningful because Bojjhanga non-corruption. So if these two sutta are connected, okay, because talking about the Bojjhanga already, but if divided into two, that sutta does not mention about anything Bojjhanga. Nah, saya mengatakan sebenarnya di suta ini sebenarnya agak lucu ya. Kalau misalnya kita perhatikan baik-baik, ini kan sutanya kita sedang belajar tentang Bojjhanga Samyutta ya. Biasanya di setiap suta itu pasti ada membahas tentang 7 faktor pencerahan. Tapi di suta ini tidak ada. Di suta ini hanya membahas tentang 5 hal yang mencemari emas dan 5 hal yang mencemari batin. Hanya itu saja, tidak bahas Bojjhanga. Tapi kalau misalkan kita sambungkan dengan suta berikutnya ini membahas tentang hal-hal yang bukan merupakan pencemar batin dan juga membahas tentang 7 bojjhanga gitu ya. Jadi suta ini agak kebalikan gitu ya. Tapi kalau misalkan suta ini dua-duanya nyambung, berarti sebenarnya masih masuk akal dia ditaruh di dalam bojjhanga samyutta. Tapi kalau misalkan suta yang sekarang kita bahas ini dia sebenarnya berdiri sendiri, sebenarnya agak janggal karena tidak ada membahas bojjhanga sama sekali. Okay, so in the next sutta, non-corruption, the opposite of the mental hindrances. So seven factors of enlightenment are non-obstruction. So the nivarana, mental hindrances, they obstruct from mental development. So they obstruct the mind not to develop.
and also they hinder the mind not to develop, and also they are corruption of the mind. But when the seven factors of enlightenment are uh, the seven factors of enlightenment are non-obstruction, non-hindrances, and non-corruption of the mind. So when they are developed and cultivated, they lead the mind to the realization of the fruit of true knowledge, which are and liberation, vimutti. So this is already mentioned in the previous sutta, which are vimuttis are the benefit of the seven factors of enlightenment. Ya, jadi kita lanjut ke suta yang berikutnya ya, yang kebalikan dari yang sebelumnya. Ini adalah suta tentang bukan pencemar ya. Ini Anupa Kilesa Sutta. Di sini membahas tentang 7 faktor pencerahan ini sebagai bukan hambatan batin, bukan rintangan batin, dan bukan pencemar batin. Nah, sementara kita tahu kalau dari suta sebelumnya bahwa 5 rintangan batin, 5 niwarana, itu mereka itu bekerja untuk menghambat kemajuan batin dan merintangi kemajuan batin dan juga menjadi suatu pencemar batin gitu ya. Sementara di suta ini kita belajar bahwa 7 bojjhanga, 7 faktor pencerahan itu adalah kebalikannya. Jika dikembangkan, jika dilatih terus-menerus, maka 7 faktor pencerahan ini akan mengarah kepada pembebasan dan pengetahuan sejati, ataupun dalam bahasa Pali adalah wija dan wimuti. Ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa wija dan wimuti ini, pengetahuan dan pembebasan sejati ini adalah hasil yang bisa kita harapkan ketika kita mengembangkan 7 faktor pencerahan secara matang. Okay. And another pairs of the Sutta, Yoniso Manasikara Sutta and Ayoniso Manasikara Sutta, two together here. Talking about the condition for the five mental hindrances to arise and to increase is careless attention, Ayoniso Manasikara, and the condition for the seven factors of enlightenment is careful attention, so Yoniso Manasikara. Lalu kita lanjut ke sutta yang berikutnya, sutta nomor 35, ini Yoniso Manasikara Sutta ya. Jadi di sini Buddha menjelaskan tentang sebab ataupun landasan di mana 5 rintangan batin itu bisa muncul dan meningkat dan berkembang ya. Jadi yang menyebabkan 5 rintangan batin bisa muncul, meningkat, dan berkembang itu adalah perhatian yang tidak bijaksana, perhatian yang ayoniso ya, ayoniso manasikara. Sementara di bagian selanjutnya dari sutta tersebut Buddha mengatakan kebalikannya, hal yang menjadi landasan dari munculnya, berkembangnya, dan matangnya 7 faktor pencerahan adalah yoniso manasikara ataupun perhatian bijaksana. And the next Sutta, Bodhisutta, Bodhisutta just give a short message. When the bojjhanga are developed, they lead to growth. So growing in the wholesome state until the attainment of arhatship and non-decline. So due to the development of bojjhanga, no one will be declined. So in the process of growing. Lalu di sutta yang selanjutnya, Buddhi Sutta ya, sutta nomor 36 ini adalah penjelasan singkat di mana Buddha menjelaskan bahwa 7 faktor pencerahan ini jika dikembangkan dan dilatih, ini akan menuntun kepada kemajuan dan dia itu bukan menuju kepada kemunduran ya. Nah, jadi maksudnya adalah ketika seseorang ini melatih 7 bojjhanga ini, 7 faktor pencerahan ini, yang bisa dia harapkan itu hanyalah kemajuan. Dia tidak akan mungkin mundur. Maksudnya mundur dalam apa? Mundur dalam kebajikan ya. Jadi 7 bojjhanga ini pasti akan mengarahkan dia dalam bertumbuh dalam kebajikan hingga mencapai tingkat kesucian arahat. Okay, this Sutta, obstruction, avarana, nivarana Sutta. Here, five nivarana, they are mentioned as the corruption of mind, as the same in the previous Sutta. And another function is weakener of wisdom. So they have corrupted the mind. At the same time, they can be weakened the wisdom to make the weaker and weaker. I mean, when the nivarana, five mental hindrances, arise in one's mind, right, even he has a wisdom, because that wisdom process is interrupted by the factors, the mental hindrances, they cannot be stronger.
So it means they are weaker and weaker according to the moment of mental hindrances. So the more mental hindrances arise, the wisdom weaker and weaker. Hmm. Ya, jadi kita lanjut ke sutta berikutnya. Ini adalah Awarana Niwarana Sutta, ya. Sutta tentang yang mana yang penghalang, yang mana yang bukan penghalang, gitu ya. Jadi di sini di bagian pertama sutta ini dikatakan Buddha mengatakan bahwa lima rintangan batin, ya, lima niwarana itu mereka itu adalah halangan bagi batin, mereka itu adalah rintangan bagi batin, mereka itu adalah pencemar bagi batin. Dan di sini yang barunya di sini adalah Buddha mengatakan bahwa lima rintangan itu mereka itu melemahkan kebijaksanaan. Ya. Jadi maksudnya adalah ketika pikiran kita itu muncul ataupun dikuasai oleh lima rintangan batin ini, kebijaksanaan yang sebelumnya kita punya itu akan melemah gitu ya. Jadi maksudnya walaupun sebelumnya kita sudah punya kebijaksanaan, tapi ketika pikiran kita itu diganggu ataupun mulai dikuasai oleh lima rintangan batin, maka kebijaksanaan yang sudah ada itu akan berkurang dan dia tidak akan bisa berkembang menjadi kuat. It is very easy to understand through the driving. So in the traffic time, you cannot speed up. So if you speed up, there will be a problem, right? So uh, many times stopped by the other vehicle. So your vehicle cannot be speed up. In the same way, the wisdom interrupted by the mental hindrances become weaker and weaker. Eh, Ya, jadi maksudnya ini mungkin perumpamaan ini bisa kita mengerti dengan perumpamaan misalkan kita naik mobil gitu ya di jalan kota gitu ya. Kalau misalkan jalannya lancar, kita bisa melaju dengan cepat. Tapi kalau misalkan jalannya macet, maka kita tidak bisa melaju dengan cepat. Kita harus menunggu dan dihambat oleh mobil-mobil lain ataupun kendaraan-kendaraan lain yang ada di jalan bersama kita itu. Gitu. Jadi seperti perumpamaan ini maksudnya adalah ketika pikiran kita itu banyak bertemu ataupun banyak dihalangi oleh lima rintangan batin, maka kebijaksanaan itu tidak bisa melaju dengan cepat, tidak bisa berkembang menjadi kuat. And also here, in this case, you can understand through the conditional process, patana. So in patana, you may heard about the anandara pachayo, samanandara pachayo. So in the same process, the former give the strength to the later if they are in the same types. So if they are in different types, they are not giving the same strength to the following one. So for example, previous kusala, the following kusala and kusala together in the sequence. So former one give the strength to the next one. It becomes stronger and stronger. So when the unwholesome arise interval, due to that, supported by the unwholesome, the wholesome cannot be stronger. So it is interrupted. And also another one, asivana pachaya, the same types of javana, wholesome to wholesome, it gives the strength to the next one. So in this way, we can understand this when the mental hindrances arise in terms of the wisdom process, so wisdom become weaker. It does not mean the existing wisdom is weaker and weaker. So it means the wisdom should be stronger and stronger through the conditioning of the previous one, but due to the interruption of mental hindrances and wholesome type, they are weakened by the mental hindrances. Hmm. Ya, saya ingin membahas sedikit tentang Patthana ya. Jadi di dalam Patthana kita mengetahui ada Anantara Pacayo dan Samanantara Pacayo. Jadi di sini di Anantara Pacayo dan Samanantara Pacayo ini dijelaskan bahwa kondisi-kondisi yang sebelumnya jika kondisi yang sebelumnya itu akan menguatkan kondisi yang berikutnya jika mereka itu di dalam satu kategori yang sama. Misalkan kalau kondisi dengan disebabkan oleh kondisi yang baik sebelumnya, maka itu akan bisa menguatkan kondisi baik yang selanjutnya. Begitu juga sebaliknya, dengan kondisi yang tidak baik yang sebelumnya, maka dia akan bisa menguatkan kondisi tidak baik yang selanjutnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan
mereka bisa seperti itu dikarenakan mereka adalah dalam satu jenis yang sama, yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik, gitu ya. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah mereka itu ada kondisi yang berbeda, maka kondisi yang sebelumnya itu tidak bisa menyebabkan kondisi yang selanjutnya itu menjadi lebih kuat. Jadi misalkan awalnya adalah yang bajik, lalu selanjutnya adalah yang tidak bajik, ataupun sebaliknya, itu berarti mereka tidak bisa saling menguatkan. Jadi perbuatan yang buruk yang sebelumnya itu tidak bisa menguatkan perbuatan bajik yang selanjutnya dan sebaliknya gitu ya. Jadi di sini saya juga membahas sedikit tentang Asewana Pacayo ya. Di dalam Asewana Pacayo itu juga dijelaskan bahwa ketika suatu kondisi itu diulang-ulang, maka kondisi tersebut akan menjadi kuat dan matang, gitu ya. Jadi begitu juga dengan kebijaksanaan. Jika kondisi tersebut bisa diulang-ulang terus tanpa jeda, tanpa putus, tanpa diganggu oleh lima rintangan batin, maka kebijaksanaan itu bisa menjadi kuat dengan cepat gitu. Tapi dikarenakan kadang ketika kita mengembangkan batin kita, kadang di tengah-tengah masih diganggu oleh lima rintangan batin, jadi rantai dari kebijaksanaan itu yang harusnya berkembang dengan cepat, jadi melambat gitu ya. Dikarenakan di sela-sela terus, dan yang tadinya bajik, terus nanti di sela dengan rintangan batin, lalu bajik lagi, lalu rintangan batin lagi gitu. Jadi maksudnya eh, perkembangannya itu tidak secepat yang seharusnya dikarenakan dilemahkan oleh adanya lima rintangan batin tersebut. And Prime Minister Henderson, we don't need to count. I think you can and keep in mind by heart. And here, the seven factors of enlightenment. Also, you should keep in mind, right? The enumeration, Sati Sambhojjhanga Dhamma Vicaya like this. Um, it is easy to recognize if we have such kind of uh, enumeration in mind. If we just say about the mental hindrances or seven factors of enlightenment or satipatthana, easy to follow the teaching. So I encourage you to study some collection by heart. Ya, jadi saya mungkin tidak akan membahas tentang lima rintangan batin ini ya, dikarenakan mungkin sudah banyak dari kita yang tahu, bahkan sudah banyak dari kita yang mungkin hafal ya, apa saja lima rintangan batin ini, dan juga tentang sebaliknya tujuh faktor pencerahan ini, saya juga mengatakan sebaiknya kita juga mengetahui ini dan menghafal apa saja tujuh faktor pencerahan ini. Kalau bisa berdasarkan urutannya, malah dari Sati, Dhamma Wirya, Piti, dan sebagainya, ya. Kenapa seperti itu? Karena saya mengatakan kalau misalkan kita bisa menghafal seperti itu, kadang ketika kita belajar sesuatu lagi di dalam dhamma ini, kita akan lebih mudah untuk eh, connect dengan apa yang diajarkan pada saat itu gitu. Jadi saya menganjurkan agar kita apa ya, bisa mungkin bisa menghafal apa saja tujuh faktor pencerahan ini dan juga lima rintangan batin. Here in our Myanmar traditional study, before we continue the test, we have to make sure we study by heart some collection, and just like the Nivarana or Satipatthana or some important collection, we have to study by heart first. After that, we continue study the test. It's easy to follow, so we don't need to count many times. And also, the teacher make us to study to expert, asking some question, tricky question, right? Oh, what is the number 4 Bojanga or number 5 Bojanga or like this, so that we can be expert in the enumeration. So these are very helpful. Sometimes it's necessary. Ya, jadi kata saya kadang penting untuk belajar sesuai urutannya gitu ya. Jadi kita hafal urutan bojangga nomor satu apa, bojangga nomor dua apa, nomor tiga apa gitu, berdasarkan urutannya gitu ya. Nah, saya udah mengatakan di Myanmar, di cara belajar Myanmar itu juga seperti itu ya. Jadi kadang sebelum kita disuruh untuk lanjut ke materi yang berikutnya, kita harus menghafal dulu materi yang sebelumnya gitu. Jadi harus bisa hafal di luar kepala gitu. Jadi misalkan bojangga nomor satu apa, kedua apa, ketiga apa gitu. Saya udah mengatakan biasanya setelah belajar seperti ini, ketika masuk ke materi berikutnya, itu akan lebih mudah untuk mengikuti apa yang sedang dibahas gitu. Karena kan dikarenakan kita sudah hafal, kita sudah ahli dalam hal yang sebelumnya dijelaskan gitu. Jadi ketika misalkan membahas tujuh bojangga lagi, kita tidak perlu menghitung bojangga pertama apa ya, kedua apa, ketiga apa gitu. Karena kita sudah hafal. Gitu. Jadi kadang juga saya udah mengatakan di Myanmar itu gurunya kadang menanyakan hal-hal yang agak tricky, yang agak sulit. Misalkan, coba sebutkan bojangga nomor 4. Gitu. Nah, pada saat itu,
Kalau belum hafal ketahuan, oh ya belum hafal. Tapi kalau sudah hafal langsung tahu, oh nomor 4 itu adalah yang ini. Jadi saya belajar seperti ini juga bagus untuk perkembangan dhamma dalam diri kita. And teacher usually said that, yeah, not being the master of the kind of enumeration and you study the test, it look like they're drawing the picture on the water, right? So easily disappear, right? So after listening at the end of the class, many of the teaching disappear. And if you have already master in the enumeration and you follow the test, it look like the carving on that rock. It's not easy to disappear. You understand in deeper level. Hmm. Ya, saya mengatakan banyak shadow di Myanmar juga mengatakan bahwa kalau kita tidak belajar menghafal urutan dari sutta, ya, misalkan urutan dari suatu ajaran, misalkan seperti tadi ya, bojangan nomor 1 apa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apa, itu bagaikan seperti kita sedang menggambar tapi di atas air gitu. Jadi maksudnya gampang sekali untuk lupa gitu. Setelah keluar kelas langsung lupa. Tapi sebaliknya kalau misalkan kita belajar itu sesuai dengan urutannya. Kita menghafal urutannya juga apa yang diajarkan. Nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa, 7 apa. Itu bagaikan seperti kita sedang menggambar, memahat di batu gitu. Jadi itu tidak akan mudah untuk dilupakan. Okay, so the same teaching as previous Sutta, the enlightenment factors are no obstruction and also finally lead to the realization of fruit of true knowledge and liberation, which are Vimukti. Jadi di sutta tersebut, ketika Buddha menjelaskan tentang 7 faktor pencerahan, ya Buddha menjelaskan tentang sebaliknya ya, bahwa 7 faktor pencerahan ini ya bukan halangan, bukan rintangan, dan bukan pencemar batin. Dan jika dikembangkan dan dilatih, maka akan menuntun menuju wija dan wimuti, pencapaian buah dan pengetahuan dan pembebasan sejati. Okay, the Anivarana Sutta. Here, when the bhikkhu listen, bhikkhu, when a noble disciple listen to the Dhamma carefully, I mean, they with eager ears really want to learn and attending to it as a matter of by their concern. So thinking this teaching is important to me. So with such kind of mindset, if he listen to it or directing his whole mind to it. So sometimes maybe you consider to do something after class. That mind coming into your, that thought coming into your mind, interrupting. It means you cannot direct your whole mind to the teaching. That is kind of interruption. Our mind can work a lot, running around, and that makes the problem to focus on the teaching. So here, Buddha mentioned, if we listen to Dhamma, we should prepare our mind how to fully focus on the teaching. If we can do that, so at that moment, the 5 mental hindrances cannot be present in him, so they cannot arise. And also at the same time, the 7 factors of enlightenment can be fulfilled and developed. So this is how we can benefit if we train our mind to be fully concentrated on any text, not only listening Dhamma, what you are reading or when you are chanting, when you are meditating. So you should practice this nature of your mind. And also you have to know that our mind cannot be originally powerful. So it can be powerful gradually through the gradual practice. So it's not necessary to complain, oh, my mind is such and such. Okay, so considering that this is the nature of mind. So the raw material we need to purify. We need to train. In the same way, we should learn how to concentrate fully on whatever we are doing. Ya, jadi
Nah, di sini kita lanjut ke sutta berikutnya ya, sutta nomor 38, Aniwarana Sutta, sutta tentang tanpa halangan, tanpa hambatan ya. Di sini Buddha bercerita tentang seorang siswa mulia. Ketika seorang siswa mulia, mereka itu mendengarkan dhamma dengan sungguh-sungguh. Ketika mereka itu menganggap hal itu sebagai hal yang penting. Dan ketika siswa tersebut mengarahkan segenap pikirannya pada saat itu, kepada yang diajarkan. Ya, jadi ini ada 4 eh, kriteria apa yang dijelaskan oleh Buddha. Pertama, dia adalah siswa mulia. Kedua adalah dia mendengarkan dhamma dengan sungguh-sungguh. Lalu dia ketiga itu adalah dia menganggap hal itu sebagai yang penting. Dan yang keempat adalah dia mengarahkan segenap pikirannya kepada hal yang sedang diajarkan. Dikatakan pada saat itu 5 rintangan batin itu tidak akan muncul dalam dirinya. Dan pada saat itu 7 faktor pencerahan itu akan muncul dan bisa berkembang dalam dirinya. Ya. Jadi maksudnya ini adalah kriteria-kriteria ataupun eh, cara bagaimana kita ini diajarkan oleh Buddha bagaimana mempersiapkan pikiran kita ketika kita ingin mendengarkan dhamma agar bisa mendapatkan manfaat yang sepenuhnya gitu ya. Jadi kalau kita tidak mengarahkan pikiran kita dengan segenap pikiran kita, maka kadang misalkan ketika kita mendengarkan dhamma, kadang kita bisa memikirkan hal yang lain ataupun memikirkan rencana kita ke depannya. Jadi pada saat itu kita tidak fokus dan pada saat itu kita tidak bisa mendapatkan manfaat yang sepenuhnya dari ajaran dhamma yang sedang diajarkan. Jadi saya mengatakan bahwa sebenarnya kriteria yang tadi bahwa kita harus mendengarkan dengan seksama, menganggap itu penting dan mengarahkan segenap pikiran kita, ini bukan hanya berlaku ketika kita mendengarkan dhamma saja, tapi bisa juga berlaku ketika kita membaca suatu teks dhamma ataupun kita sedang chanting ataupun sedang meditasi. Ini juga adalah suatu kriteria pikiran yang hendaknya kita miliki, yaitu kita mengarahkan segenap pikiran kita kepada apa yang sedang kita lakukan. Nah, saya juga mengatakan bahwa sebenarnya pikiran kita itu tidak bisa dari awal langsung sempurna, langsung kuat, langsung bijaksana, ataupun langsung terkonsentrasi. Itu tidak bisa. Jadi pikiran kita itu awalnya memang semuanya lemah gitu. Tapi dengan dilatih secara bertahap, barulah pikiran kita bisa perlahan-lahan menjadi kuat, menjadi bijaksana, dan menjadi cemerlang gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang posisi pikiran kita itu kita merasa bahwa, oh pikiran saya tidak bisa konsen, tidak bisa bijaksana dan sebagainya, kita jangan jangan hanya mengeluh saja. Kita harus menerima bahwa ya memang pikiran saya seperti ini karena belum saya latih gitu. Jadi pada saat itu kita harus mendedikasikan diri kita untuk melatih pikiran kita. Setelah itu barulah kita bisa memiliki pikiran yang kuat yang bisa diarahkan dengan baik kapan saja. Yeah, some people, before lunchtime when they are walking and they are thinking about the food, what I'm going to eat. So when they are eating, they are thinking about the walk. So it means, become habitual. So we are thinking about something else from what we are doing. This is called a kind of odaja. So odaja is restlessness. So our mind become restlessness and become the habitual. It always like to be because it is important to think. It like to think and just thinking. So it is hard to be mindful at that time. So mindfulness helps us to keep our mind in the present moment. Very important. Without the quality of the present moment awareness, we cannot be successful in practice. And in the West, people have already practiced the multitask. I mean, they practice to pick up the different object at the same time. In their school also, they train the kids to, when you are studying and you have to know what they are doing, and also taking note and then checking the time and making other physical activities. So they need to practice the qualities of multitask. That is very easy to leave the distraction. So later on, when they become habitual to do so, very hard to keep on the certain object. For them, they report many, yogis in the West. They say because we have been practicing that for many years, our mind trying to pick up.
So if we talk to them, be mindful, calm down, they don't know how to calm down because their mind already directed to the different object. They're used to it. So if it is not important for you, trying to be in present moment each time for particular object and particular events, what you are doing, what is the most important to you. You have to try to train that kind of nature. And you can move one another later on purposely, but don't let your mind and soften object to object automatically. Ya, saya udah tadi menjelaskan ya tentang apa. Kadang beberapa orang itu misalkan ketika kerja sebelum makan siang dia sudah mikirin makan siang nanti apa, pengennya makan apa, makan ayam atau apa gitu. Misalkan. Tapi ketika beneran waktunya makan siang, dia malah malah mikirin pekerjaannya gitu. Jadi ini seperti apa ya, sudah menjadi kebiasaan apa memikirkan sesuatu yang tidak ada di saat ini. Nah, ini disebut sebagai juga udaca, sebagai keresahan ya. Tidak bisa berdiam di satu tempat pikiran itu gitu. Nah, ini kalau misalkan dijadikan kebiasaan, ini apa ya akan sulit untuk dilepaskan gitu karena pikiran itu sudah dibiasakan untuk selalu mencari objek yang tidak ada di sini gitu. Jadi pikiran itu menjadi terbiasa ataupun menyukai untuk tidak berada di saat ini gitu ya. Jadi misalkan orang itu terbiasa untuk berpikir ataupun terbiasa memikirkan sesuatu, maka ketika dia tidak berpikir, dia merasa resah gitu. Oh, kenapa saya tidak berpikir ya? Gitu. Jadi kadang dia ini sudah dibiasakan untuk tidak berada di saat ini gitu. Jadi fungsi dari kesadaran ataupun berlatih meditasi itu adalah untuk menjaga kesadaran kita ada tetap di saat ini gitu. Karena tanpa adanya kesadaran saat ini, kita tidak akan bisa untuk berhasil dalam latihan meditasi kita gitu ya. Nah, tadi saya juga ada membahas tentang suatu eksperimen mungkin ya yang dijalankan di barat ya, di barat bahwa ini risetnya ataupun penelitiannya tentang multitasking ya, tentang mengerjakan banyak hal dalam satu waktu gitu ya. Jadi ada peserta eksperimen ini mereka itu di apa disuruh untuk melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu yang sama. Misalkan mereka harus mencatat, mereka harus tahu waktu jam berapa, lalu misalkan mereka sambil harus mengerjakan suatu aktivitas fisik dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu setelah dilihat hasil dari eksperimen tersebut, orang yang dibiasakan untuk multitasking seperti ini, itu mereka itu biasanya lebih mudah untuk terganggu pikirannya, lebih mudah untuk tidak konsen gitu, karena mereka sudah dibiasakan seperti itu. Pikirannya tidak bisa hanya diam pada satu objek saja. Lalu banyak juga yogi yang mengatakan ya, yogi di barat itu mereka mengatakan bahwa saya ini tidak bisa untuk berlatih meditasi, tidak bisa untuk berada di saat ini, karena mereka sudah dibiasakan, sudah bertahun-tahun itu diajarkan untuk multitasking, untuk mengetahui banyak hal dalam satu waktu gitu. Jadi mereka itu memiliki kesulitan dalam berpraktek meditasi gitu. Jadi pada saat itu saya sudah mengatakan bahwa eh, untuk kita sebaiknya jika kita memang tidak memiliki sesuatu hal yang penting-penting amat, cobalah untuk memposisikan pikiran kita hanya pada apa yang ada saat ini saja gitu ya. Jadi yang paling penting itu adalah saat ini gitu. Kalau yang lainnya itu kalau tidak bermanfaat, kalau bisa disingkirkan dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti ke depannya kita sudah mulai berlatih, boleh juga kita misalkan memikirkan masa depan ataupun masa lalu, tapi yang paling penting adalah jangan membiarkan pikiran kita itu bergeraknya secara otomatis. Jadi dikarenakan kebiasaan gitu ya. Tapi kita harus menggerakkan pikiran kita itu dengan sadar. Ini mungkin yang lebih baik untuk kita latih. Okay, so through this Sutta, this teaching, you can understand that ability to pay attention, to pay fully attention to the Dhamma when you are listening, or to pay fully attention to meditation object when you are meditating. That is the quality to prevent the mental hindrance arising and to keep arise the seven factors of enlightenment. So by knowing that, trying to pay full attention on what you are doing. Jadi berdasarkan cerita ini kita bisa mengetahui ya, apa kualitas seperti apa yang perlu kita kembangkan agar kita bisa
memperhatikan dhamma yang sedang dijelaskan itu dengan penuh perhatian dan juga misalkan ketika meditasi bagaimana caranya kita bisa memperhatikan objek meditasi itu secara sempurna gitu ya, yaitu tadi adalah dengan menganggap hal itu sebagai penting dan mengarahkan segenap pikiran kita kepadanya dan juga mendengarkan dengan sungguh-sungguh atau melakukan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi kalau kita melakukan dengan seperti itu, maka pada saat itu pikiran kita itu akan sulit untuk muncul yang namanya rintangan batin dan bisa muncul yang namanya 7 faktor pencerahan. Okay. Then the Ruka Sutta. So the Buddha talking about such kind of tree. So tree actually come to the stage of very huge tree, but they have a very tiny seed. Have you ever seen such kind of tree? They have a very tiny seed, but when they are grow, they have become very huge, just like a body tree. You see, that's very small, right? The seed are very small, but when they are growing, very big. It's such kind of tree. Hmm. Nah, jadi kita lanjut ke sutta berikutnya. Ini adalah sutta Rukha Sutta ya. Ini sutta tentang pohon. Jadi di sini saya sudah menjelaskan bahwa eh, eh, bagi beberapa pohon itu ada beberapa pohon yang mereka bisa tumbuhnya sangat besar sekali ya. Tapi ternyata awalnya itu mereka datangnya dari biji yang sangat kecil sekali gitu. Contohnya adalah pohon bodi. Bijinya sangat kecil, tapi ketika berkembang dia menjadi sangat besar. So here, the list of the tree given in the test, but it will be difficult to understand. Never mind. You just consider just such kind of tree that has a small seed and huge body. Hmm. Nah, di sini ada eh, lima atau enam jenis pohon yang dijelaskan di teks ini ya, tapi mungkin kita tidak kenal pohon ini pohon apa gitu. Tapi yang paling penting kita mengerti adalah bahwa pohon-pohon yang disebutkan di sini adalah pohon-pohon yang awalnya itu datangnya dari biji yang sangat kecil, tapi ketika berkembang itu menjadi sangat besar. And what they do is they have another nature is encyclers of other tree. So they can grow upon the other tree. So because the seed are very small, they are eaten by the bud and poop on the other tree, and then they can grow on that tree. And after that, they become encycler of this tree. And the original tree are swallowed by that tree. Hmm. Nah, jadi di sini ada penjelasan lain ya tentang jenis-jenis pohon yang dibahas di sini. Jadi jenis-jenis pohon yang dibahas di sini karakteristik lainnya adalah dia ini ketika tumbuh dia bisa mengelilingi pohon lain. Maksudnya apa? Maksudnya dia ini kemungkinan dia bisa tumbuh di atas pohon lain dikarenakan dia ini bijinya sangat kecil gitu ya. Jadi mungkin karena bijinya sangat kecil, tadi saya mengatakan bisa aja dia ketika tumbuh itu dia dimakan oleh burung gitu. Lalu setelah itu dia ketika burung itu buang air besar misalkan, maka kotorannya itu akan misalkan mengenai di atas tumbuhan lain gitu. Lalu biji itu tetap masih bisa tumbuh gitu. Lalu ketika tumbuh eh, dia akan mengelilingi ataupun menindih tanaman yang tempat dia tumbuh itu. Ini adalah ciri-ciri pohon yang dibahas di suta ini. So when any trees encircled by such kind of the small seed and huge body tree, they make the bend and twist it and split. Sometimes they make dying, not letting grow. So this is the way how such kind of tree, like here, banyan tree, they this is their nature how they make to their dependent and tree. Ya, jadi biasanya ketika eh, pohon-pohon seperti ini tumbuh, karena mereka itu tumbuh di atas tumbuhan lain, biasanya ketika pohon ini menjadi besar, ya pohon yang tadinya berbiji kecil ini menjadi besar, pohon yang ditumpanginya di awal itu, mereka itu akan menjadi condong ataupun terpilin ataupun terbelah gitu. Jadi intinya mereka itu merusak pohon tempat mereka tumbuh awalnya itu. Jadi eh, ini adalah ciri-ciri dari pohon yang sedang dibahas di suta ini. Contohnya adalah pohon banyan ataupun pohon bodi. Ya. Okay, so here Bhikkhu
So when the sensual pleasure, etc., the five mental hindrances arise, just like the tree grow on the other tree and then make it bend and twist, not letting grow. And the same way, when the sensual pleasure, etc., the five mental hindrances arise in the mind, they make uh, the bhikkhu's mind turn into the same sensual pleasure or something worse than that and turn to the real life. Hmm. Jadi di sini Buddha menggunakan perumpamaan ini ya, menyamakannya dengan seorang biku yang telah meninggalkan kenikmatan indria, telah meninggalkan kehidupan rumah tangga, menjalani kehidupan tanpa rumah, tapi mereka ini ditumpangi ataupun ditindihi oleh hal yang telah mereka tinggali sebelumnya, yaitu adalah lima kenikmatan indria ya. Jadi dikarenakan oleh lima kenikmatan indria yang sama, dipengaruhi oleh lima kenikmatan indria yang sama, ataupun bahkan yang lebih buruk daripada itu, mereka menjadi condong, terpilih dan terbelah. Maksudnya mereka menjadi meninggalkan kehidupan kebikuan. So here, five mantra entrances are compared to the Insaikala tree. Insaikala tree. So when you see such kind of Insaikala tree, you think, oh, that is dangerous to the building. That is dangerous to the original tree. It's not like the orchid tree. So orchid tree, although they grow on the other tree, they are not bending because they are not strong enough to bend. But this kind of tree is strong enough to bend and to twist it, the original tree. Hmm. Jadi di sini perumpamaan yang disebutkan tadi, yang pohon itu adalah pohon-pohon yang eh, yang ketika tumbuh besar itu mereka itu bisa menghancurkan tanaman tempat mereka awalnya tumbuh gitu ya. Misalkan seperti tadi ada pohon asata, pohon banyan dan sebagainya, itu mereka itu berbahaya bagi tanaman tempat mereka tumbuh gitu. Tapi berbeda dengan misalkan pohon orchid itu anggrek ya. Anggrek itu walaupun dia itu tumbuh di suatu tanaman lain, tapi anggrek ini tidak cukup kuat untuk menghancurkan tanaman yang tempat mereka tumbuh itu gitu. Jadi tidak berbahaya. Sementara pohon-pohon yang dibahas di Sutta ini adalah pohon yang berbahaya karena mereka bisa menghancurkan tumbuhan awal tempat mereka numpang itu. Okay. The next Sutta also about the Nivarana mental hindrances. So the Nivarana mental hindrances are the maker of blindness. So they make they make a person to be blinded and also causing lack of vision, causing lack of knowledge, determinate to wisdom, tending to vexation. So this is new information and tending to vexation. So the other same as if the wisdom is considered as the vision or knowledge. So when the wisdom become weak and lack of vision and lack of knowledge, and tending to vexation mean your mind will be getting tired and tired under the influence of mental hindrances, and also the most importantly, leading away from nibbana, one who trying to trying to attain the nibbana, have to be careful about the mental hindrances because they can turn and to you away from nibbana. Ya, jadi di sutta yang tadi itu maksudnya lima pohon yang dijelaskan itu adalah seperti lima rintangan batin ya, ataupun lima kenikmatan indria itu bisa mengganggu seorang biku untuk kembali ke umat awam gitu kurang lebih ya. Lalu kita masuk ke sutta berikutnya, ini adalah Niwarana Sutta juga ya, sutta nomor 40. Di sini Buddha menjelaskan tentang lima rintangan batin ya. Lima rintangan batin ini eh, sebagai penyebab kebutaan, sebagai penyebab ketiadaan penglihatan, sebagai penyebab ketiadaan pengetahuan, sebagai hal yang mengganggu kebijaksanaan, sebagai hal yang mengarah kepada kekesalan ataupun kejengkelan ataupun suatu gangguan gitu ya. Dan juga yang paling terakhir adalah uh, lima rintangan ini menjauhkan seseorang ini dari nibbana gitu ya. Jadi ini perlu kita catat ya, khususnya yang tadi yang informasi yang baru yang mungkin kita dapat di sutta ini adalah lima rintangan batin ini akan mencondongkan seseorang itu pada rasa kesal ataupun rasa jengkel ataupun suatu gangguan.
Maksudnya ketika pikiran itu selalu diganggu oleh lima rintangan batin ini, pikiran ini akan mudah untuk lelah gitu, mudah untuk capek dan tidak bisa digunakan untuk mencapai nibbana. Dan di bagian terakhir itu dikatakan ya bahwa pikiran yang dipenuhi oleh lima rintangan batin ini, yaitu akan menjauh dari nibbana. Yeah, maker of blindness. Blindness does not refers to blindness or your regular eyesight. It refers to your common sense knowledge. So under the influence of mental hindrances, we cannot discriminate right from wrong. Even we are thinking or something unreasonable, it is reasonable. And also causing the lack of vision, so we cannot see clearly uh, as they are in proper way or not, and lack of knowledge, it gives us the wrong information, leading us to be in the wrong way. Jadi di sini yang dibahas di suta ini ya, walaupun di sini dikatakan bahwa lima rintangan batin ini adalah penyebab kebutaan ya, tapi di sini maksudnya bukan buta secara beneran, bukan mata mata kita buta gitu ya, tapi lebih ke arah eh, cara pikir kita itu menjadi terganggu gitu ya, pengetahuan kita itu terganggu, kita jadi tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah gitu. Ini yang disebut sebagai menyebabkan kebutaan. Lalu misalkan yang kedua adalah menyebabkan ketiadaan penglihatan ataupun menyebabkan berkurangnya penglihatan. Jadi maksudnya ini adalah dengan jika pikiran kita itu dikendalikan ataupun muncul lima rintangan batin, maka pikiran kita itu tidak bisa melihat mana yang pantas, mana yang tidak pantas gitu. Jadi mungkin kebijaksanaan kita itu menjadi berkurang gitu ya. Lalu yang ketiga adalah dia itu mengganggu kebijaksanaan. Dia itu menyebabkan ketiadaan pengetahuan. Menyebabkan ketiadaan pengetahuan itu maksudnya adalah pikiran yang dikuasai oleh lima rintangan batin itu bisa mendapatkan informasi yang salah gitu ya. Jadi dengan dasar informasi yang salah ini, maka kita akan jatuh ataupun menuju jalan yang salah juga. And here, tending to vexation is very interesting interpretation for me here. So let's think about how we are being tired under the mental hindrances. So sensual pleasure, seeing something desirable, listening something desirable, maybe you cannot imagine how you tired because you like it to do so. So uh, people hard to find, but if you consider that desirable object give you the pose to pursue it and making you uncomfortable without them, without these objects. So you will understand and the tiredness of that. I mean, just like the water with the salty water, you drink more and you thirst more. And finally, you are getting tired. And as long as you are not seeing how you are getting tired, you cannot stop. So these sensual pleasure giving you or driving you to the state of thirsty to that. That is how you are getting tired under the sensual pleasure. Nah, saya ingin membahas sedikit tentang ini ya, tentang satu poin yang lumayan menarik di suta ini ya, yaitu adalah lima rintangan batin ini akan mengarahkan kita kepada rasa kesal ataupun rasa jengkel ataupun rasa gangguan ataupun rasa lelah gitu ya. Jadi saya ingin mengajak kita untuk berpikir sebenarnya bagaimana kita bisa menjadi lelah ketika pikiran kita itu dikuasai oleh lima rintangan batin ini. Coba contohnya misalkan satu rintangan batin yaitu nafsu indrawi ya. Jadi misalkan kita terpikat oleh bentuk yang indah ataupun suara yang indah dan sebagainya, kadang kita mungkin berpikir bahwa enggak kok saya suka mencari hal tersebut gitu ya. Saya suka melihat hal tersebut, saya suka mendengar hal tersebut. Bagaimana itu bisa membuat saya menjadi lelah gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau kita renungkan baik-baik,
sebenarnya ketika kita bertemu dengan objek yang menyenangkan, objek yang membuat kita bernafsu, di situ sebenarnya objek tersebut membuat pikiran kita itu menjadi bergerak, membuat pikiran kita itu menjadi ingin mengejar hal tersebut dan membuat pikiran kita itu menjadi tidak nyaman dengan tanpa adanya objek tersebut, membuat pikiran kita itu menjadi tidak nyaman dengan apa yang ada di saat ini. Nah, sebenarnya itu adalah sumber dari rasa lelah yang jika kita ikuti nafsu indrawi tersebut, pikiran kita itu akan menjadi lelah. Bagaikan tadi saya sudah mengatakan bahwa seperti kita minum air garam gitu ya. Semakin kita minum, itu kita merasa semakin haus gitu. Jadi selama kita tidak bisa melihat bahwa sebenarnya lima rintangan batin ini adalah alasan ataupun menyebabkan pikiran kita itu menjadi bergerak dan pada akhirnya menjadi lelah, pada saat itu kita tidak bisa berhenti mengikuti lima rintangan batin ini. Tapi setelah kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa, oh ternyata lima rintangan batin ini sebenarnya membuat pikiran saya bergerak dan terganggu. Pada saat itu akhirnya menjadi lelah, dan pada saat itu kita barulah bisa kita meninggalkan kecenderungan kita untuk mengikuti lima rintangan batin tersebut. So there, uh, the people can find the happiness. So we cannot say there's no happiness at all, because it's called the Kama Sukha or Samisa Sukha. So that happiness come through the enjoyment of desirable object. Although it is happiness, it cannot give you the ultimate satisfaction, ultimate satisfy. It will lead to the another state of desire. So satisfaction or happiness through the enjoyment, it will lead to the suffering. That is the problem. So if can lead to the ultimate happiness, is not a problem. So I mean, Buddhism is not rejecting happiness. It's just reminding to be wise, something behind, to see something behind or hidden danger, enjoying more and more and leading to the uncontrollable state and get into the trouble. So that's why the sensual pleasure or enjoyment of sensual pleasure are leading to the such kind of vexation. Hmm. Nah, jadi saya udah mengatakan ya bahwa sebenarnya ya memang ketika kita mengejar sesuatu yang kita sukai, yang kita nafsui, kita bisa mendapatkan suatu kebahagiaan. Itu namanya kebahagiaan dari nafsu ya, ataupun dalam bahasa Pali adalah kama sukha ataupun samisa sukha, kebahagiaan materi gitu ya. Nah, tapi kebahagiaan tersebut memang ada kebahagiaannya, tapi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan dari menikmati objek nafsu, gitu. Tapi sebenarnya kebahagiaan yang seperti itu tidak bisa pada akhirnya memberikan kepuasan yang bertahan lama, kepuasan yang bertahan selamanya, kepuasan yang utama gitu ya. Karena setelah kita memuaskan suatu objek nafsu, memuaskan suatu keinginan kita, itu hanya akan mengarahkan kepada pengejaran nafsu yang berikutnya gitu. Kita hanya akan mengejar lagi objek nafsu yang berikutnya, lalu yang berikutnya lagi, lalu yang berikutnya lagi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara bijaksana, pengejaran seperti ini sebenarnya hanyalah apa ya? Suatu bentuk dari penderitaan karena kita harus terus mengejar sesuatu yang tidak bisa kita pertahankan untuk waktu yang lama gitu. Jadi ini adalah suatu bentuk penderitaan. Nah, saya sudah mengatakan bahwa sebenarnya di agama Buddha kita tidak menolak adanya kebahagiaan gitu. Ada kebahagiaan. Tapi di sini saya sudah menekankan bahwa agama Buddha lebih ke arah untuk mengingatkan kita untuk menjadi bijaksana. Kita melihat sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita bergerak, apa sih yang menyebabkan kita mengejar suatu hal itu. Apakah ternyata yang membuat kita bergerak itu adalah ternyata itu adalah bahaya gitu. Jadi kita harus bijak dalam melihat kenapa kita melakukan sesuatu gitu. Karena kalau misalkan kita tidak hati-hati, kita tidak bijaksana, kita tidak waspada, maka kita akan bisa jatuh ataupun menuju kondisi yang tidak kita harapkan sebelumnya. Kita akan bertemu dengan masalah gitu. Dan inilah yang dimaksud dengan di suta yang ini bahwa lima rintangan batin ini kalau kita ikuti terus-menerus tanpa kebijaksanaan, maka itu akan membawa pada kekesalan ataupun kelelahan ataupun rasa jengkel ataupun gangguan. And regarding this, there's a story about the Bhatia, who was a king before.
later on he has to ordain, then finally attain the arhatship. And when he enjoyed in the happiness and seclusion, and he rejoiced, how happy and how comfortable and how nice, and he rejoiced in the walls. Then upon hearing that, the bhikkhu thinking, oh, this one, considering about the happiness in the past when he was a king, and he's rejoicing. I mean, he is dreaming about the sensual pleasure of the kingship. Then reported to the Buddha, and the Buddha addressed him and asking how he's doing. And he explained that when I was a king, although I'm and enjoying with the sensual pleasure, my mind wasn't peaceful and happy and comfortable like this now. So now I'm out of the sensual pleasure, uh, just stay in the forest and seclusion wherever I go, very comfortable and no tire at all. And my mind is full of peace and happiness through the liberation. So compared to the happiness in seclusion, happiness in liberation, the happiness in sensual pleasure is nothing, because the they lead to the state of tiredness or vexation. So when you learn about how you can enjoy without mental hindrances, you can enjoy your life comfortable or happiness, you know how our mind is tired by the mental hindrances, including sexual pleasure. Hmm. Nah, jadi saya ingin membahas sedikit tentang cerita ya, cerita seorang raja ya, seorang raja namanya Badia. Badia. Sebelum, jadi pada saat itu dia menjadi seorang raja bernama Badia, lalu kemudian di suatu umur kehidupannya dia ditahbis ya menjadi seorang biku dan pada akhirnya menjadi seorang arhat. Nah, di situ ketika dia menjadi seorang arahat, dia itu merasakan apa suatu kebahagiaan dari penyepian ya, suatu kebahagiaan yang bebas dari kotoran batin, dari nafsu indrawi gitu. Dia merenungkan bahwa kebahagiaan ini sangat sangat nyaman dan bahagia sekali gitu. Jadi pada saat itu pun dia pun menyerukan suatu seruan ya, dengan suara lantang bahwa oh betapa bahagianya, oh betapa bahagianya. Nah, ketika mendengar hal ini, ada biku ya, biku lain yang mendengar teriakan si Bante Badia ini. Nah, biku yang lain ini mengira bahwa si biku Badia ini sedang sedang membayangkan kebahagiaan yang dulu dia miliki sebagai raja. Gitu. Dia kira bahwa si Bante Badia ini sedang ngayal tentang kehidupan kerajaannya yang dulu gitu. Jadi pada saat itu biku tersebut melaporkan kepada Buddha. Lalu Buddha pun memanggil Bante Badia ini dan bertanya, apa yang kamu maksud dengan eh, kamu itu sangat berbahagia gitu. Apakah itu berhubungan dengan kehidupan kerajaan kamu yang lampau? Gitu. Lalu Bante Badia ini menjawab bahwa tidak seperti itu, Buddha. Bahwa saya mengatakan seruan seperti itu bahwa ini sangat bahagia sekali. Ini karena saya merenungkan bahwa sebelumnya ketika saya menjadi raja, saya bisa memenuhi semua nafsu indrawi saya, semua nafsu indrawi saya bisa penuhi. Tapi pada saat itu saya tetap merasa tidak happy sepenuhnya, tidak damai sepenuhnya, tidak nyaman sepenuhnya. Tapi sementara sekarang saya sudah bisa terbebas dari nafsu indrawi, sudah bisa bebas dari nafsu indrawi ini. Kebahagiaan yang saya rasakan dari kebebasan dari nafsu indrawi ini tidak bisa dibayangkan. Ini apa ya, jauh lebih superior dibandingkan kebahagiaan dari nafsu indrawi. Dan kebahagiaan yang bebas dari nafsu indrawi ini tidak mengarahkan diri saya kepada kelelahan, tidak menyebabkan diri saya menjadi lelah gitu ya. Jadi maksudnya di sini kita bisa melihat ya bahwa sebenarnya walaupun seorang raja yang bisa memenuhi nafsu indrawinya itu setinggi mungkin, tetap ketika dia menjadi seorang arahat ya, dia menyatakan bahwa kebahagiaan dari pembebasan, kebahagiaan dari perhatian yang jernih itu tidak bisa dibandingkan sama sekali dibandingkan dengan kebahagiaan nafsu indrawi. Karena kebahagiaan nafsu indrawi itu menurut si Bante Badia itu dia itu pada akhirnya mengarahkan pada rasa lelah dan capek dan gangguan ya. Sementara kebahagiaan dari kebebasan dari nafsu ini adalah sangat jauh lebih superior dibandingkan kebahagiaan nafsu indrawi.
And evil, second mental hindrance. This is high level of anger, thinking someone to be in trouble. So how tired you know it, right? So with the thought to make something in trouble, with such kind of high level of anger, we are very tired, but just not knowing how to get out from the state, right? Hmm. Lalu misalkan contohnya untuk rintangan batin yang kedua yaitu adalah niat jahat ya. Jadi niat jahat ini maksudnya adalah seperti rasa dendam ataupun rasa benci kepada orang lain gitu. Kita mungkin ketika muncul rasa benci ini kita berharap orang lain itu celaka, musuh kita itu celaka. Kita berpikir berbagai cara bagaimana kita bisa menyakiti musuh kita gitu ya, orang yang kita benci. Nah, kita kita pasti pernah mengalami hal ini dan kita tahu sebenarnya ketika pikiran seperti itu muncul, pikiran kita itu sangat lelah gitu. Tapi kita entah kenapa kita tidak tahu ataupun kita tidak memilih untuk keluar dari keadaan tersebut ya. Jadi ini maksudnya adalah contoh bahwa ketika muncul rintangan batin, pikiran itu cenderung akan menjadi lelah karena dikuasai oleh rintangan batin tersebut. And in this case, we have to learn how to let go and how to forgive. So have to practice the quality of forgiveness and also find another way leading our mind to the peaceful state with um, m- the loving kindness other than evil. Hmm. Jadi ketika kita berhadapan dengan kondisi seperti ini, yang perlu kita latih ya adalah untuk melepas ya, melepas dan memaafkan. Ya, walaupun sulit ya, tapi ini harus dilatih gitu ya. Jadi kita harus membebaskan diri kita dari rasa benci ini gitu, karena ini akan membawa pada kelelahan gitu ya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita melatih cinta kasih dan pemaafan. Also, it's very important. This is your choice. So you have to let yourself know this is my choice to be happy by letting go such kind of anger or to be getting tired or being suffer with such kind of anger. This is our choice. So nobody can make such kind of decision other than ourselves. Hmm. Ya, jadi di sini juga kita harus tahu ya bahwa eh, semua itu adalah keputusan kita ya. Entah kita memutuskan untuk tetap bertahan dengan rasa kemarahan kita, yang kita tahu akan membawa kita pada rasa lelah, rasa capek, rasa yang tidak menyenangkan, ataupun kita memilih untuk melepaskan rasa rasa marah tersebut, kita memilih untuk memaafkan orang yang kita benci tersebut, itu semua adalah pilihan kita. Hanya kita yang bisa menentukan jalan mana yang kita bisa pilih. Tidak bisa orang lain yang menentukan untuk kita. And Sloth and Topper, of definitely very, the they are making ourselves tired when we are getting tired, Sloth and Topper, right? And also because of Sloth and Topper, we are getting tired more and more. It's different from the deep sleeping. We dive into the sleeping is not sloth and torpor, it's bhavanga process. So sloth and torpor is the tired, the state we cannot make our mind active and happy. So we have to find the way how to get out. The big problem. Also, there's one sutta, uh, the Buddha taught to the believer Mahamoggallana. It is called Pasalaya Mana Sutta, how to wipe off the sloth and torpor. There are 9 methods given by the Buddha. So please check by yourself. That here we will not have a time to talk about that. So Pachalaya Mana Sutta, talking to Venerable Mahamoggallana when Venerable Mahamoggallana was under the sloth and torpor or sleepy, so bad when he was practicing. At that time, the Buddha came to him and gave the instruction. Ya, lalu misalkan untuk rintangan batin yang berikutnya ya, yaitu adalah rasa malas dan lamban. Nah, ini sebenarnya apa kita bisa tahu sendiri ya ketika kita malas dan lamban, kita juga rasanya pikiran itu rasa capek gitu. Dan ketika makin malas dan makin lamban, pikiran itu menjadi makin malas dan makin capek gitu ya. Jadi maksudnya adalah ketika
muncul rintangan batin yang ini, pikiran kita itu akan mengarah pada rasa lelah, rasa gangguan, rasa jengkel gitu ya. Jadi ini berbeda dengan kondisi tidur gitu. Kalau misalkan kita benar-benar tidur, kita kan jatuh ke bawah ya. Pada saat itu setelah bangun ya segar gitu. Tapi ketika pikiran ini dikuasai oleh kelambanan dan kemalasan, pikiran kita itu rasanya menjadi pasif, dia menjadi tidak bisa berenergi, tidak bisa semangat, tidak bisa happy gitu. Jadi ini membawa rasa kesal ataupun rasa jengkel pada diri kita. Kita harus mencari cara bagaimana kita bisa mengeluarkan diri kita dari posisi seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, saya menyarankan bisa cari satu sutta namanya Pasalaya Mana Sutta ya. Ini adalah sutta yang diberikan oleh Buddha kepada Bante Mahamoggallana ketika Bante Mahamoggallana ini waktu itu masih sedang berlatih ya. Pada saat itu Bante Mahamoggallana ini sangat ngantuk sekali dalam latihannya. Jadi pada waktu itu Buddha mendatangi Bante Mahamoggallana ini dan menjelaskan tentang 9 cara untuk mengatasi rasa malas dan lamban ini. Tapi Shadow tidak bisa membahas suta ini di kelas ini karena waktunya tidak akan cukup. And I think Sarah Kumara Biwansa has given Dhamma talk on this sutta. You can find on YouTube. Nah, Shadow juga bilang kemungkinan Bante Shadow Kumara Biwangsa juga pernah membahas suta ini. Jadi kalian bisa coba cari di YouTube ya, Pasalaya Mana Sutta. Okay, so the next Mendehendra says making us tired, restless, and remorse. Of course, when our mind is running around, so it's called restlessness. Cannot rest. So cannot rest means you are definitely going to be tired. So learn how to rest, how to make your mind rest. So the opposite of restlessness, Odaja, so become calmness. Hmm. Nah, lalu kita coba bahas yang apa, eh, rintangan batin yang berikutnya yaitu udaca dan kukuca ataupun rasa gelisah dan penyesalan ya. Jadi ya sudah jelas kalau pikiran kita itu sedang dikuasai oleh rasa gelisah, pikiran kita itu tidak bisa diam, selalu lari ke sana dan ke sini dan tidak bisa beristirahat gitu. Kalau tidak bisa beristirahat ya sudah pasti akhirnya akan menjadi capek dan lelah pikiran kita gitu ya. Jadi pada saat itu yang perlu kita lakukan adalah kita harus belajar bagaimana mengistirahatkan pikiran kita, bagaimana membuat pikiran kita itu menjadi tidak bergerak dan menjadi tenang. And remorse, kokucha, uh, that is regret about something wrong you had done and something missed, something good you missed. It means you already missed, you already passed, cannot correct. But thinking about it with the regret mind, it just leading to the tired and unhappy state of mind. Nothing else you can do. You cannot make change. Even you apologize, you can do that, apologize, but you cannot correct it. Right? Say sorry, okay, but you cannot correct it. It is done, something done. So, but it is just done in the moment, but you cannot let it go. You repeat it again and again in your mind, making yourself tired. So that is remorse. If you can make change, okay, you have to think about that and then you make change. But something wrong in the past you have already done, you will never change. You can do something good instead. But when your mind is repeating about that, its unwholesome nature is multiplied, growing up. So in Buddhism, the remorse, regret does not make anything change or anything good. So you have to know, or this will make me tired and unhappy only. This will not be benefited to anybody else. Just make decision. I will not repeat this kind of mistake in the future. That's all. Done. And then keep yourself in the wholesome state. Ya, lalu untuk rintangan batin yang berikutnya yaitu adalah penyesalan ya, kukuca ya. Jadi penyesalan ini biasanya
adalah berhubungan dengan sesuatu yang kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu ataupun sesuatu kesempatan yang kita lewatkan di masa lalu gitu ya. Jadi kita memikirkan hal tersebut berulang-ulang menjadi menyesal gitu ya. Padahal di sini kita sudah mengetahui bahwa yang sudah terjadi ataupun yang sudah kita lewati itu ya sudah terjadi, tidak bisa kita ubah masa lalu gitu ya. Tapi karena kita masih diliputi kebodohan batin, kita terus memikirkan hal tersebut yang sudah lewat tersebut yang tidak bisa diubah tersebut, dan akhirnya apa? Akhirnya ya kita menjadi capek dan lelah pikiran kita gitu ya. Jadi saya mengatakan pada saat seperti itu, ketika kita misalkan pernah melakukan suatu kesalahan, eh, kadang ya apa kita meminta maaf pun itu kadang tidak bisa mengubah masa lalu gitu ya, karena kesalahan kita sudah terjadi gitu. Jadi apa kita itu seperti sedang mencengkeram sesuatu yang tidak bisa kita ubah gitu. Tapi kita pun mengulang-ulang terus hal tersebut dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita itu menjadi tambah capek dan tambah lelah gitu ya. Jadi pada saat seperti itu saya mengatakan bahwa ketika kita memiliki penyesalan dalam diri kita, pada saat itu ya yang bisa kita lakukan adalah kita berpikir apa yang bisa kita lakukan saat ini. Itu saja gitu. Apa yang bisa kita ubah saat ini. Karena yang sudah berlalu, yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita ubah. Kalau kita makin pikirin yang tidak bisa diubah, maka pikiran kita itu akan makin capek dan makin parah ya, apa penyesalannya gitu. Jadi saya mengatakan di agama Buddha penyesalan itu tidak akan bisa mengubah apa-apa gitu. Penyesalan itu hanya akan membuat kita capek dan tidak happy saja. Jadi ketika pikiran kita diliputi oleh penyesalan, yang bisa kita lakukan adalah membuat keputusan bahwa apa yang mulai hari ini saya bisa ubah dalam diri saya agar kesalahan tersebut tidak tidak terjadi lagi di masa depan. Nah, ini adalah yang satu-satunya yang bisa kita lakukan agar pikiran kita itu beralih dari yang tadinya memikirkan sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan, yaitu adalah suatu kebajikan. So this is self-accusation or self-blaming too bad. So other than thinking, I'm the one who has committed this kind of unwholesome. So you should think, I'm the one who learned lesson from the mistake and made change. So you have to encourage yourself, transform to the bright side. Hmm. Jadi kadang ketika seseorang itu menyesal, biasanya mereka itu menyalahkan diri mereka sendiri ya, bahwa oh iya saya yang bodoh, saya yang salah, saya yang melakukan kesalahan tersebut gitu ya. Jadi akhirnya menjadi kesal sendiri, marah sendiri, dan mungkin menjadi rendah diri gitu ya. Tapi saya mengatakan bahwa di sini sebenarnya ketika muncul pikiran seperti ini, ketika walaupun kita sudah melakukan kesalahan, kita bisa mengalihkan pikiran kita ini dengan berpikir bahwa eh, apa ya mungkin yang dulu melakukan kesalahan itu saya, tapi di balik itu semua, saya juga adalah orang yang sekarang belajar dari kesalahan tersebut. Saya orang yang berkembang dari kesalahan yang pernah saya lakukan tersebut. Jadi dengan berpikir seperti itu, kita bisa melihat sisi yang lebih positifnya. Jadi kita bisa meninggalkan rasa penyesalan tersebut. And the last one is doubt. So doubt is very, a let's say, difficult disease to cure. So even by the opposite factors or wisdom, it is hard. So we have to reduce the level of doubt, uh, practicing not to overthinking. Mostly the doubt come through the overthinking. So if you are uh, repeating the doubtful thought, the doubt will become stronger and stronger. Other than that, you just simply trying to learn, trying to know by your own knowledge. And so the doubt will be gradually decreased. So if you just thinking over and over about the doubtful statement, the doubt becomes strong. So think about yourself, okay, I'm the one who simply learn. So I just learn, then you can decrease the level of doubt. Then through your learning, the wisdom arise. Through your practice, wisdom arise. So if the doubt is taking place, it is hard to arise wisdom. Hmm. Ya, jadi kita lanjut ke rintangan batin
yang berikutnya ya, yaitu adalah keraguan-raguan ya. Saya sudah mengatakan bahwa keraguan-raguan ini sangat sulit ya untuk disembuhkan ya, bahkan oleh kebijaksanaan ya. Jadi maksudnya apa? Jadi yang bisa kita lakukan ketika kita merasa ragu adalah kita bisa mengurangi keraguan tersebut dengan cara melatih untuk tidak berpikir terlalu banyak, untuk tidak overthinking gitu ya. Nah, karena saya sudah mengatakan bahwa biasanya rasa ragu ini muncul dikarenakan kita berpikir terlalu banyak, kita cemas terlalu banyak gitu ya, dan juga kita mengulang-ulang pikiran yang meragukan tersebut gitu. Jadi akhirnya keraguan kita itu makin kuat dan makin kuat. Jadi kita dikuasai oleh keraguan gitu ya. Nah, tapi di sini jadi ketika keraguan itu muncul, kita bisa mengingatkan diri kita bahwa eh, ya sudah daripada saya ragu-ragu terus, saya coba dulu saja gitu. Jadi kita mencoba untuk mengetahui sesuatu itu dengan pengalaman kita sendiri gitu. Dengan seperti itu, maka keraguan ini akan bisa berkurang dan kebijaksanaan itu akan bisa muncul gitu ya. Jadi maksudnya adalah ketika pikiran itu dikuasai keraguan, maka akan sulit untuk muncul kebijaksanaan. Jadi pada saat itu kita harus mencoba untuk eh, mengurangi pikiran yang diarahkan kepada hal-hal yang membuat kita ragu tersebut, dan kita meningkatkan usaha kita untuk mencoba mengatasi keraguan-raguan tersebut. Ini baru kebijaksanaan akan bisa muncul dalam diri kita. Okay, so seven fetters of enlightenment are the opposite of mental hindrances. So they are the makers of vision. The more you can develop and your vision become more clear. And also giving you the knowledge and promoting the growth of wisdom. So your wisdom become stronger and stronger and free from vexation. So you you become free from tiredness of the mental hindrances and also leading towards nibbana, completely opposite to the mental hindrances. Dan lalu di bagian terakhir dari sutra tersebut, Buddha menjelaskan kebalikannya, yaitu menjelaskan tentang 7 faktor pencerahan. Buddha mengatakan bahwa 7 faktor pencerahan ini mereka adalah penyebab dari munculnya penglihatan, penyebab dari munculnya pengetahuan, dan mereka itu menumbuhkan kebijaksanaan, dan mereka itu membebaskan kita dari rasa lelah ataupun dari gangguan ataupun dari kejengkelan ya. Dan juga 7 faktor pencerahan ini menuntun kita ke arah nibbana. Okay, so just keep going a little bit because we have only one more class. Tomorrow night we will finalize. So here this Sutta, Vida Sutta, is abandon the 3 discrimination. So 3 discrimination you have already learned in the Satipatthana Samyutta. So I am superior or I'm equal or I'm inferior like this. So in order to abandon 3 discrimination, you have to develop the 7 fetters of enlightenment. So because the ascetics of Brahmin who already abandoned in the past or who are going to be abandoning in the future and at the present moment, they all abandon through the practice of 7 fetters of enlightenment, Bojjhanga. Nah, jadi kita lanjut dulu ya ke sutta berikutnya, dikarenakan kita hanya punya satu kelas lagi ya besok ya gitu ya. Jadi di sini saya sedang membahas, langsung masuk ke sutta berikutnya, yaitu Widha Sutta. Widha Sutta ini adalah tentang pembedaan ya. Jadi ini sebenarnya hampir sama seperti yang dijelaskan di dalam Satipatthana Samyutta, dijelaskan bahwa tentang bagaimana caranya meninggalkan 3 pembedaan. 3 pembedaan itu adalah maksudnya bahwa kita merasa kita ini lebih lebih unggul daripada makhluk lain, ataupun kita ini sama dengan makhluk lain, ataupun kita ini lebih rendah dari makhluk lain. Jadi 3 jenis pembedaan ini harus ditinggalkan. Dan caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengembangkan 7 faktor pencerahan ya. Lalu di sini juga Buddha menjelaskan lagi bahwa petapa ataupun brahmana manapun di masa sekarang, di masa lalu maupun di masa depan, mereka itu hanya akan bisa meninggalkan 3 pembedaan ini melalui pengembangan 7 faktor pencerahan. Okay, so come to the Chakravarti Sutta. Chakravarti, the Witanian monarchs who rules the country with Dhamma, he has a 7 gem. When he appear in the world, 7 gem come to appear. So what are these 7 gems? Wheel gem, elephant gem, horse, jewel, woman, steward, and commander. So these are
the seven gem or Chakrawati to compare the seven feathers or enlightenment. Hmm. Nah, jadi kita lanjut ke sutta berikutnya, Cakrawati Sutta ya. Cakrawati ini artinya adalah raja pemutar roda ya. Raja yang menguasai dunia ini dengan dhamma. Mereka memerintah dengan baik dengan dhamma, sesuai dhamma. Jadi dikatakan bahwa di sutta ini ketika muncul yang disebut raja pemutar roda, maka muncul pula 7 pusaka. Apakah 7 ini? Yaitu adalah pusaka roda, pusaka gajah, pusaka kuda, pusaka permata, pusaka perempuan, pusaka pelayan, dan pusaka jenderal. And Mara Sutta, so the Buddhas teach the bhikkhus the path crushing the army of Mara. If we are not able to crush the army of Mara will crush us, right? So we have to compete with the army of Mara. The Buddha is going to teach the path to crush the Mara's army. Hmm. Ya, tadi di Sutta yang Cakrawati Sutta, maksudnya seperti halnya 7 permata itu muncul bersama dengan Cakrawati, begitu juga 7 permata itu muncul bersama dengan Buddha, yaitu apa 7 permata tersebut adalah 7 faktor pencerahan. Ya. Lalu kita lanjut ke sutta berikutnya, Mara Sutta. Nah, di sini Buddha mengajarkan para biku bagaimana caranya untuk menghancurkan bala tentara Mara. Kenapa seperti itu? Karena saya mengatakan bahwa kalau para biku tidak menghancurkan bala tentara Mara, maka nanti Mara yang akan menghancurkan para biku gitu ya. Jadi di sini cara untuk menghancurkan bala tentara Mara adalah dengan mengembangkan 7 faktor pencerahan. Okay, that is seven feathers of enlightenment. And Dokbanya Sutta, so the bhikkhu asks an unwise unwise dot, I mean, the one who we can consider stupid one and unable one. So who is that? I mean, the Buddha say, who has not developed and cultivated the bojjhanga is unwise and can see the idiots. So if we are not developing, we will be under that category. Nah, lalu kita lanjut ke sutta berikutnya adalah Dupanya Sutta ya. Dupanya Sutta ini artinya adalah sutta tentang yang tidak bijak. Nah, di sini seorang biku bertanya kepada Buddha bahwa Buddha, sebenarnya siapakah yang disebut orang dungu yang tidak bijaksana? Siapakah yang disebut si bodoh ini? Jadi Buddha mengatakan bahwa seorang itu disebut sebagai orang dungu yang tidak bijaksana, sebagai orang bodoh, itu adalah orang-orang yang tidak mengembangkan dan tidak melatih 7 faktor pencerahan ini. Jadi maksudnya ya, kalau kita tidak pengen dianggap sebagai orang bodoh oleh Buddha, maka kita harus melatih 7 faktor pencerahan ini. And second, another Sutta is Panyawanta Sutta, the opposite of the previous Sutta. Wise and alert is the one who has developed and cultivated the bojjhanga. Hmm. Lalu di sutta berikutnya, ini adalah sutta kebalikan daripada yang tadi ya. Ini adalah Panyawanta Sutta, sutta tentang yang bijaksana. Di sini pertanyaannya adalah, Buddha, siapakah yang disebut orang yang bijaksana dan waspada? Siapakah yang disebut orang yang bijaksana dan waspada? Jadi di sini Buddha menjelaskan kebalikannya ya, bahwa orang disebut bijaksana dan waspada adalah orang yang telah mengembangkan dan melatih 7 faktor pencerahan. And the next two Sutta, Dalita and Adalita. Dalita is a poor person. Adalita is a prosperous person. So one who haven't developed bojjhanga is poor person because he has a poor mental quality or mental property. And so when bojjhanga are developed, become a rich and prosperous person. Ya, lalu 2 sutta berikutnya ini adalah sutta yang sepasang juga ya seperti yang tadi. Sutta yang nomor 46 adalah Dulada Sutta. Ini artinya sutta tentang orang miskin. Sementara yang selanjutnya adalah Adalida Sutta. Yang tadi Dalida Sutta, yang ini ada Adalida Sutta, sutta tentang orang kaya. Nah, jadi di sutta nomor 46 itu dikatakan bahwa orang yang miskin itu adalah orang yang belum mengembangkan 7 faktor pencerahan. Ya. Jadi kualitas mentalnya itu masih rendah, masih miskin. Sementara orang yang telah mengembangkan 7 faktor pencerahan itu adalah disebut sebagai orang yang makmur karena kualitas mentalnya sudah berkembang. And this Sutta also same as before. The dawn is forerunner. In the same way, the good friendship is forerunner of the enlightenment fetters. Hmm.
Nah, sutta yang selanjutnya ini sama seperti sutta yang mungkin sutta pertama kali ya, sutta awal-awal itu dikatakan bahwa fajar itu adalah seperti pertanda awal munculnya matahari. Demikian pula di sini persahabatan yang baik itu adalah pertanda awal dari munculnya 7 faktor pencerahan. Then the last two Sutta, Ajati Ganga and Bahiranga. Ajati Ganga mean the internal factors. So internal factor, the Buddha appointed as the Yonisamanasikara, careful attention. And Bahiranga, external factor, the Buddha mentioned good friendship. So Kalyana Metta, we have already learned in the previous Sutta. Hmm. Lalu dua sutta berikutnya di Waga ini juga sebenarnya hampir sama seperti yang sudah pernah kita pelajari ya. Jadi sutta nomor 49 ini adalah Ajati Kangga Sutta. Ini artinya adalah faktor internal, sementara nomor 50 adalah faktor eksternal, Bahirangga Sutta. Jadi di sini dijelaskan bahwa faktor internal yang membantu munculnya eh, keadaan-keadaan munculnya 7 faktor pencerahan adalah yodiso manasikara ataupun perhatian yang bijaksana. Sementara faktor eksternal yang dibahas di dalam sutta nomor 50 yang menyebabkan munculnya 7 faktor pencerahan itu adalah pertemanan ataupun persahabatan yang baik. Okay, so yeah, we have done 2 Wagga today and we will finish tomorrow the rest. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan 2 waga ya. Berarti besok kita selesaikan Bojangga Samyutta ini. Pandami Senda, we have 2 questions in Zoom. Okay. Kepada Saudari Jenny, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Wandami Sayadaw, Wandami Bante. First of all, I would like to say thank you for your Dhamma teaching, Sayadaw, and because you're answering all my questions since a few days ago. Thank you for making me rise again, Sayadaw. My question for today is about Vipassana meditation. Di PAAU Sayadaw organisasi, bagaimana melakukan praktek meditasi Vipassana menurut Anapanasati, menurut Mahasatipatthana Sutta? Apakah dengan mengamati kembung kepis gerakan perut, mengamati rasa sakit, atau adakah cara lain? Dan juga cara Vipassana yang benar bagaimana untuk dilatih di rumah? Mohon petunjuk. Terima kasih. Yeah, so her question is regarding Vipassana, which is practiced in the Pao tradition. How, according to Pao tradition, how do we practice the Vipassana? Is it and how do we practice Vipassana according to Satipatthana Sutta, Mahasatipatthana Sutta, or maybe Satipatthana Sangyutta, maybe, yeah. And also, is it by observing the rising and falling of the abdomen, or is it by observing pain? Or how? And how do we practice this Vipassana at home? It is hard to answer in a short session because the Vipassana is high level. If we just talk about the this and that, so rising and falling is the theoretical interpretation okay, but everyone know in that stage. But if you say by the name of Pao Sayadaw how to teach, and you have to approach to the meditation teacher and learn systematically step by step. Also, you have to make sure you are able to understand that level. And for example, without having the concentration power, you cannot know the further stage. So the meditation teacher will guide you how to establish the concentration as a base of Vipassana. So Pao Sayadaw teaching is based on the establishment of concentration to see the ultimate reality or materiality and mentality by your own experience, then guide to practice Vipassana systematically. So it's not easy to just say this and that. We can say it through the explanation through the test, commonly understand. So rising and falling.
So whatever, not only abdomen or the whole body, arising the materiality in every moment and mentality. So basically, Vipassana practice is seeing the reality in their characteristic and impermanent nature, suffering nature, and non-self, your own experience. So if you want to learn Vipassana, you need to follow the meditation teacher step by step. It's just not diving into Vipassana directly. It needs time to practice gradually, establishing concentration and other steps. Be patient and be confident. Ya, jadi saya sudah mengatakan ini tidak bisa dijawab dengan waktu singkat ya, karena penjelasan Vipassana ini cukup dalam, cukup dalam. Tapi kalau misalkan mau dijawab secara singkat, sebenarnya kalau misalkan kita mau melatihnya, misalkan dengan melihat kembung kempis perut misalkan, itu secara teori ya oke gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita pengen benar-benar mengerti apa itu Vipassana, ya saya mengajarkan bahwa Paul Sedoji itu biasanya mengajarkan kita untuk kita harus punya satu guru meditasi yang tepat gitu ya. Karena dengan adanya guru meditasi yang tepat, guru meditasi tersebut akan bisa mengarahkan kita langkah demi langkah gitu ya. Dan saya mengatakan bahwa ketika kita belajar dari guru meditasi tersebut, kita harus pastikan bahwa kita benar-benar sudah mengerti sampai level di mana kita sedang diajari itu gitu ya. Jadi misalkan sebelum kita mencapai jana, misalkan mencapai konsentrasi yang cukup, kita tidak akan bisa mengerti dengan jelas misalkan proses nama rupa dan sebagainya gitu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa pencapaian meditasi kita itu ya memang sesuai dengan level yang sedang kita pelajari gitu ya. Jadi harus jujur dengan diri sendiri gitu. Jadi biasanya yang diajarkan oleh Paul Sedoji itu adalah kita harus melatih dulu yang namanya konsentrasi ya. Karena dengan konsentrasi yang kuat ini barulah kita bisa melihat para mata dhamma, melihat nama dan rupa sebagaimana adanya gitu ya. Dan berdasarkan melihat dengan pengalaman kita sendiri gitu. Lalu setelah itu kita juga harus berlatih secara sistematis gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat kita mau melihat misalkan muncul dan lenyapnya suatu fenomena, itu tidak bisa hanya melihat muncul dan lenyapnya itu misalkan hanya di perut saja, tidak bisa. Jadi kita harus melihat muncul dan lenyapnya fenomena itu di semua bagian tubuh kita, entah itu di materi ataupun di mentalitas kita, di pikiran ataupun di jasmani kita harus bisa melihat muncul dan lenyapnya fenomena tersebut. Jadi secara ringkas sebenarnya pelatihan Vipassana itu adalah melihat segala sesuatu dalam tiga karakteristik yaitu anicca, dukkha, dan anatta ya. Melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Jadi intinya anjuran dari saya adalah kita harus memiliki guru yang tepat dulu gitu ya. Lalu kita belajar langkah demi langkah karena Vipassana ini tidak bisa kita langsung masuk ke Vipassana itu tidak bisa. Kita harus berlatih secara tahap demi tahap dan harus cukup sabar kata saya untuk menjalankan latihan ini. Okay, thank you. Sedao, the second question is from Jill. Wandami Sedao, Wandami Bante, both of Satipatthana and Bojjhanga are for realization of Nibbana and liberated mind. But then there is Bodhipakkhya Dhamma. As a layperson, it makes me confused if we are able to practice only Satipatthana without the other factors of enlightenment. Without the other factors of enlightenment. Bodhipakkhya. Ya, Okay. Bodhipakkhya Dhamma Sedao. Okay. Yeah. Please. Translation. Oke. Ya, jadi pertanyaannya adalah kita di sini kan sedang membahas tentang Satipatthana ataupun Bojjhanga. Tujuannya adalah untuk mencapai nibbana dan pembebasan gitu ya. Tapi selain Satipatthana dan Bojjhanga, Buddha juga ada penjelasan tentang Bodhipakkhya Dhamma ataupun 37 sayap pencerahan ya. Jadi di sini si penanya ini bingung, maksudnya apakah kita bisa hanya melatih satu saja? Apakah kita cukup melatih hanya satu saja? Ataukah kita harus melatih semuanya? Atau bagaimana? Actually, so Bodhipakkhya Dhamma mostly already covered in the Bojjhanga, mostly, but still you consider that
Okay, so let's talk about the group by group, right? So since you were addressing the Satipatthana as Bodhipakkhya, the 37 Bodhipakkhya Dhamma, so 4 Satipatthana and 4 Samapatthana, so 8. 4 Etipada, and so 12, and 5 Indriya faculties. And how many? 17. So you have to count, right? 17. And 5 Bala, strength. Then 22. And 7 feathers of enlightenment. How many? 29. And the last Noble Eightfold Path, 37. Right? So among them, if we count it, the all foundations of mindfulness, Satipatthana, we recognize as mindfulness only. And also making up for the second one, Samapparana, is Viriya, energy. So this also already, these two groups already inside the 7 feathers of enlightenment. And Etipada, Chanda is a new one. There's no Chanda in the 7 feathers of enlightenment. And Viriya already, Chitta already, Vimansa Panya is second one, discrimination or Dhamma, Panya, Vimansa. So Chanda is new. So without the Chanda, you are not coming to practice. It means you have a Chanda already. And when you are practicing, you see the Dhamma more, and then your Chanda, your desire becomes stronger. So it will be carried out through the practice of Satipatthana and Bojjhanga. And Indriya, Saddha, Viriya, Sati, Samadhi, Panya. These 5 fetters are Indriya and Bala, same. So faculties and strength. Saddha is new here. So Saddha is the basis foundation you already have. Saddha, also you can develop through the practice just like as Chanda. Viriya already, Sati already, Samadhi, concentration already, and Panya already. So here Chanda and Saddha, you got it. And the others in the Maganga Samadhi is wisdom, same as the second one. And Sama Sankappa is Vitakka. So Vitakka is thinking about the Dhamma. When you are practicing Satipatthana, you are thinking about the object of Satipatthana, that is Vitakka. So you don't need to worry about that fetters. And Sama Kamanda, Sama Ajiwas, Sama Vacha, Sama Kamanda, Sama Ajiwa. These are the fetters of moral precept. So Bhachu already covered that these 3 fetters just need to develop us to the fulfillment. And the other 3, Sama Vayama Viriya, Sama Sati, and Sama Samadhi already. So only a few fetters can be included under the basic level and in the stream of the practice. So if you are thinking 37 fetters or body back here, you think a lot, but in the essence, they are covered already in the practice. So the answer is you can accomplish through the practice of Satipatthana and Bojjhanga, and you don't need to think, oh, I am missing some. You are not missing actually, okay? Ya, jadi saya mengatakan ya sebenarnya yang disebut Bodhipakkhya Dhamma ataupun 37 saya pencerahan ini sebenarnya sudah kebanyakan itu sudah tercover ataupun sudah termasuk di dalam pelatihan Bojjhanga maupun Satipatthana ya. Jadi misalkan tadi saya sudah membahas detail ya tentang 37 Bodhipakkhya Dhamma ini. 37 Bodhipakkhya Dhamma ini terdiri dari pertama adalah 4 usaha benar ya atau 4 Samapadana. Ini adalah
faktor pencerahan dari wirya. Jadi ini sudah termasuk dalam pelatihan bojjhanga. Lalu yang selanjutnya yang termasuk dalam 37 Bodhipakya Dhamma ini adalah 4 satipatthana. Nah, jadi ini termasuk dalam faktor pencerahan sati ataupun perhatian ya. Itu termasuk dalam bojjhanga juga. Lalu yang selanjutnya adalah 4 idipada ataupun 4 dasar keberhasilan ya. Nah, di sini 4 idipada ini adalah canda, wirya, cita, dan wimangsa. Jadi sebenarnya wirya, cita, dan wimangsa ini sudah termasuk dalam 7 bojjhanga. Yang baru adalah canda ataupun keinginan, niat untuk berlatih. Nah, ini perlu dilatih dan sebenarnya sebelum kita berlatih praktek dhamma apapun, sebenarnya ya kita sudah butuh yang namanya canda ini, keinginan ini. Jadi canda ini dibutuhkan sebelum dan juga di saat kita berlatih dhamma, entah itu bojjhanga ataupun satipatthana, ini diperlukan. Tapi ini adalah yang baru yang belum termasuk dalam 7 bojjhanga ya, ataupun dalam satipatthana canda ini. Lalu yang selanjutnya adalah 5 indriya, 5 pengendali. Ini adalah sada, wirya, sati, samadhi, panya. Nah, di sini wirya, sati, samadhi, dan panya itu termasuk dalam sudah termasuk dalam 7 faktor pencerahan. Yang baru di sini adalah sada. Sada ini adalah keyakinan. Nah, sada ini saya mengatakan seperti canda ya, bahwa sebelum kita berlatih pun sebenarnya kita memerlukan sada ini, keyakinan ini. Dan ketika kita berlatih pun kita juga memerlukan sada ini dalam pelatihan kita. Nah, tapi kalau misalkan kita mau catat ya berarti ini adalah faktor baru yang perlu dilatih gitu ya. Lalu di dalam 37 faktor pencerahan ini ada lagi yang namanya 5 bala atau 5 kekuatan. Ini sama seperti isinya seperti 5 indriya. Jadi yang baru adalah sada sama seperti tadi ya. Lalu 7 faktor pencerahan ya itu 7 bojjhanga sendiri. Lalu yang terakhir adalah jalan mulia berunsur 8 ya. Di situ ada samadhi, ini adalah kebijaksanaan. Lalu sama sankappa, pikiran benar, ini saya mengatakan adalah witaka ataupun pikir perlu dilatih juga. Lalu sama kamanta, sama waca, sama ajiwa, perbuatan benar, ucapan benar, dan penghidupan benar, ini adalah bagian dari moralitas ataupun sila. Nah, ini juga belum termasuk ya dalam bojjhanga, tapi kalau kita lihat yang kemarin kita bahas bahwa sila ini sebenarnya kan adalah awal dari ataupun landasan dari kita berlatih bojjhanga ataupun satipatthana. Jadi bisa dibilang sudah termasuk juga. Lalu untuk yang 3 sisanya yaitu adalah sama wayama, sama sati, dan sama samadhi, ya ini adalah sudah termasuk dalam 7 faktor pencerahan, yaitu ada wirya, sati, dan samadhi ya. Gitu. Jadi di sini mungkin yang yang baru yang belum termasuk dalam satipatthana atau bojjhanga adalah canda, sada, sama sankappa ataupun witaka, dan sila ya gitu. Jadi tapi sebenarnya mereka ini semua akan termasuk dalam setiap latihan kita gitu. Jadi sebenarnya saya mengatakan tidak perlu pusing bahwa ini saya harus latihan yang mana dulu, ataupun kita melihat bahwa 37 ini kok banyak sekali gitu ya. Karena sebenarnya kalau misalkan kita bahas secara detail, sebenarnya kebanyakan itu ya sudah tercover, sudah termasuk dalam latihan pengembangan satipatthana maupun bojjhanga. Jadi dengan kita mengembangkan satipatthana dan bojjhanga, sebenarnya nanti otomatis 37 faktor pencerahan ini bisa matang dengan sempurna. Okay, thank Vandami you. Seda, the time already past 9 o'clock. Should we just end up the class?